Halo, perkenalkan nama saya Puspa Beatri Hafiz. Saya siswa Latsar Kementerian Pertahanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Dari sila pertama ada sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Keduanya, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Ketiganya, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Keempatnya, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nilai-nilai ketuhanan di Indonesia. 1. Animisme, 2. Dinamisme. 3. Aliran kepercayaan, aliran seperti kejawen dan cindawiwitan, yang biasanya masyarakat suku Jawa yang menganutnya. 4. Pengaruh agama. Pengaruh agama masuk di Indonesia Buddha pada abad ke-3, Islam pada abad ke-7, dan Kristen pada abad ke-16. Pancasila, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa. Bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai outputnya bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata sehari-hari. Jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya. Sabar, berjiwa besar, berprasangka baik. Sila kedua Pancasila. 1. Menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pedoman politik luar negeri, bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila kedua sendiri mempunyai sebagai jati diri bangsa, bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil outputnya berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, wujud nyata dalam sehari-hari, toleransi, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan-persatuan. Wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari adalah toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa adalah bangsa yang demokratis. Hasil output yang dicapai, tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah. Sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, artinya bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil output yang dicapai, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Wujudnya dalam perilaku sehari-hari, tidak sarkas, tepat waktu, mau bekerja keras,
saling membantu, suka menabung, dan investasi. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya, dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup berbangsa, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Tekad bersama untuk kehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi dan kedaulatan rakyat. 5. Kesetiakawanan sosial. 6. Masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pembuat dan pelaksana. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN yang berintegrasi tinggi. Penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. 8 karakteristik pelayanan ASN yang memuaskan masyarakat. 1. Ketepatan waktu. 2. Akurasi pelayanan. 3. Keramahan dalam pelayanan. 4. Kemudahan mendapat pelayanan. 5. Kenyamanan mendapat pelayanan. 6. Pelayanan yang bertanggung jawab. 7. Pelayanan spesifik. 8. Kemudahan diakses. Asas penyelenggara. 1. Kepentingan umum. 2. Kepentingan hukum. 3. Kesamaan hak. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Keprofesionalan. 6. Partisipatif. 7. Persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif. 8. Keterbukaan. 9. Akuntabilitas. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok. 11. Rentan. 12. Ketepatan waktu. 13. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan 1. Bisa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Profesional dan berintegrasi dalam memberikan pelayanan. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.